juga boleh. Tapi sebelumnya silakan ditaruh dulu, retakan alat-alatnya, kameranya, handphonenya. Berikan tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita yang sudah di depan. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu, sehat? Teh, sehat? Alhamdulillah, Mas, Mbak, Andin. Oke, senang sekali bisa bergabung bersama kita semua, di mana beberapa saat lagi kita akan mendengarkan penjelasan secara langsung Press Conference Dewa 19 A Night at the Orchestra Chapter 3 dan Chapter 4. Untuk memulai sesi press conference ini, langsung saja saya mau menuju ke Mas Dani. Mas, dari chapter 1 dan 2, liputan di media itu Mas, dibilangnya itu adalah konser dengan musikalitas maha tinggi. Luar biasa. Dan ini akan dibikin chapter 3 dan chapter 4. Sebelum kita bahas chapter 3 dan chapter 4-nya Mas, saya mau tanya, ini sebenarnya waktu bikin A Night at the Orchestra itu dalam rangka apa sih Mas? Mau bikin IP baru, eksistensi, atau ya pengen bikin cara yang beda aja gitu? Namanya juga Mas Dani. Yang bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bilang tadi apa, musik yang apa? Musikalitas maha tinggi, konser dengan musikalitas maha tinggi. Ada Mas di media, ada beberapa rekan media. Kalau saya sebut medianya ntar dia kicep langsung kabur. Enggak lah, itu benar. Oke. Kok Mau salah? di-highlight justru. Boy gitu ya. Oke. Sebenarnya kurang kenceng. Iya, ya, ganti Mas. Pinjam mic lagi. Joni, Silakan, Om. Mike, Joni. Cek. Ya, monggo Mas. Hai. Ya, sama aja. Sinyal. Joni, Sinyal kayaknya ya. Jadi awalnya itu sebenarnya saya melihat Jakarta. Cek. Jadi saya melihat Jakarta itu Ini sinyal saya Mas. mendingan saya bawa sound system sendiri. Joni, Joni, Joni. Cek sama aja. Saya melihat Jakarta itu adalah sebuah kota metropolitan yang cukup punya potensi. Sama aja, jadi Jakarta itu punya potensi untuk menjadi kota yang berbudaya. Jakarta sangat punya potensi untuk menjadi kota yang berbudaya. Jadi waktu itu saya membayangkannya sih sebenarnya di Gedung Kesenian Jakarta. Perhelatannya itu harus dilakukan di sana karena gedungnya itu bersejarah dari zaman Belanda, dan saya waktu itu punya konsep Night at the Orchestra itu pinginnya sih seminggu sekali idealnya. Iya, benar. Ya, idealnya seminggu sekali. Oke. Jadi saya melihat warga Jakarta sudah bisa mengapresiasi musik orkestra, tapi musik orkestra dalam terminologi saya sebagai pembuat IP Night at the Orchestra. Jadi orkestra yang mempunyai potensi untuk bisa mudah dicerna, jadi tidak rumit. Jadi pemilihan lagu-lagunya itu memang benar-benar saya yang milih ya, dari episode 1 episode 2. Kenapa lagu ini supaya bisa mengakrabkan orkestra dengan masyarakat Jakarta. Jadi saya melihat ada potensi bisa dilakukan jika Gedung Kesenian Jakarta itu sekarang sedang direnovasi. Saya pengen kalau sudah selesai, saya pengen balik ke situ sebenarnya. Tapi karena waktu pertama awalnya dimulai acara itu tiba-tiba GKJ itu di renov, jadi ya harus pindah ke tempat lain yang sesungguhnya saya kurang berkenan gitu sesungguhnya. Dan seiring dengan itu ternyata antusiasme masyarakat
di luar Jakarta pun cukup besar untuk mencoba mencicipi hidangan orkestra daripada Night at the Orchestra. Gitu. Oke. Maka dari itu mungkin IO ini Redline dia IO yang berbasis scientific. Jadi maksudnya dia tidak, mereka itu tidak berdasarkan asumsi. By data gitu. Mas? Ya, by data. Wow. Jadi mereka, kenapa mereka kalau mengadakan acara selalu sukses? Karena mereka tuh IO yang scientific sekali. Jadi Oke. mungkin dulunya mungkin surveyor, ya kita nggak pernah tahu. Sehingga kenapa dipilih kota Surabaya, kenapa dipilih kota Solo itu saya rasa nanti bisa ditanyakan sendiri. Oke. Yang pasti berarti ada keinginan daripada masyarakat di kota lain yang ingin mencicipi budaya baru Oke. musik orkestra gitu. Ada 30 tahun Dewa, lalu pesta rakyat. Sekarang nih yang datang ke Night at Orchestra ini, yang tadinya pakai jas cuman ke kondangan doang, akhirnya bisa nonton konser pakai baju yang di lemari doang loh Mas. Ini memang menyasar market yang spesifik, datanya adalah yang market tertentu gitu, atau gimana Mas? Ya sebenarnya cara menghormati musik orkestra itu dengan nonton pakai baju yang dress up gitu. Oke. Dress up. Jadi wanitanya menggunakan gaun, laki-lakinya menggunakan jas, pakai dasi gitu. Gak kayak kamu kurang nih. Gak ada dasinya. Tapi kan aku ganteng Mas. Tapi ya ketutup Mas. Cantik sih Mas Aras. Oke, nah sekarang berlanjut chapter 3 Mas. Surabaya dan Solo. Bisa diceritain Mas? Saya nggak bisa ceritain karena itu kota yang milih adalah IO. Oke. Padahal sebenarnya saya masih ingin untuk mengadakannya di Jakarta. Gitu. Berarti masih akan ada chapter 5, 6, Ada dong, 7. ada. Dan Night at Orchestra at Dewa 19 Night at the Orchestra ini Iya. hanya untuk Dewa 19 yang tampil. Atau tadi kan Mas Adi bilang ini IP. Artinya siapapun kalau dibikin seminggu sekali Dewa 19 kalau dilihat dari umur enggak, ya kalau seminggu sekali agak gimana gitu Mas. Berarti apa musisi lain boleh tampil? Rencananya tidak hanya Dewa 19, rencananya ada Pakai konsep ini? pakai konsep Night at the Orchestra ini ya. Ini Oh, wow. IP saya yang bisa dipakai gitu. Oke. Bisa digunakan, harus dengan izin ya. Emang ada yang kayak izin Mas? Ada dong. Gampang banget ya kepancing gosipnya bulan puasa. Astagfirullah. Loh, Oke. enggak, ini IP Ya kan? macam ya. IP. Iya IP Mas. Ya kalau ada orang yang pakai ya berarti kan Harus izin. harus Iya bayar pasti. dong. Ya, biasanya kan begitu. Iya. Semuanya begitu kan? Iya, IP, nama IP kan nama. Oke. Singkatannya properti. Intellectual property Mas. Oh iya, pokoknya ada yang intelektual itu harus izin Izinnya kemana Mas? ke WAMI. Oke, tepuk tangan dong untuk Mas Dani. Oke. Aduh. Karena kan kita tahu, boleh dibocorin nggak sih persiapan Mas Alas berikutnya? Kan kita Terserah, tahu. Mbak Tiara boleh. Boleh, Mbak Tiara. Ya, untuk teman-teman ya preskon kan Ya, untuk boleh, membocorkan ya. sesuatu. Iya betul. Ya, kan kita tahu nih, kan akan ada sesuatu yang besar lagi buat Mas Ari nanti setelah ini. Iya. Nah, apa persiapan Apa tuh? perbedaan? Aduh, katanya dibocorin. Katanya Iya, mau tentang besar. Katanya mau bikin acara. Oh iya, itu Rama Mulan ya. Nanti kan. Ya. Nah, perbedaannya dengan yang ini gimana tuh persiapan yang ngebedainnya, jadwal-jadwal beda-beda atau udah sejauh apa untuk yang A Night at the Orchestra ini? Selamat siang teman-teman semuanya. Shalom, namo budaya. Kebetulan memang dalam rangka masih recover, saya itu maksimal seminggu cuma 3 kali Oke. manggung. Nah, jadi itu back story-nya, sehingga jadwal untuk Dewa Orkestra ini dan juga sudah ngomong lama sekali. Jadi saya pasti jadi saya pasti ikut. Jadwal yang acara saya sendiri itu diakali untuk tidak bertabrakan dengan ini. Dan kebetulan kan ini kan cuman memang dikit ya, di luar tour 30 tahun Dewa 19. Oke. Nah, lagu-lagunya terus terang terserah Dani sebagai yang menata konser itu ya.
Ya, yang pasti tidak akan jauh-jauh lari dari hits besar saya, dan juga mungkin beberapa hits yang dinyanyikan oleh Elfonda, oleh Onca di album-album Onca. Tidak banyak, karena kan juga ada Elo dan Firza. Tapi yang pasti beberapa hits klasik saya akan saya bawakan di situ. Contohnya Hamba Hanya Mimpi, ya. Selamat Pagi, gitu. Oke. Raja Si Mata Uang. Ada perbedaan gak sih Mas dibanding penampilan Mas Alas dengan Dewa yang sebelum-sebelumnya? Sangat, gitu? sangat. Waktu saya ingat sekali waktu di Balai Sarbini, kita Chapter lagi 1 tuh ya Mas? yang episode 1. Iya. Kebetulan layoutnya itu kecil panggungnya, jadi orkestranya tuh benar-benar ada di belakang saya persis. Dan ini waktu JR gini kan, ya apa, tahu tak ngerasa no diiringi 48 orkestra gini. 54 ya. 54. Iya gue tahu ya apa. Wow. Enak bro. Jadi memang beda sekali ya, beda sekali rasanya. Ini pengalaman saya yang pertama dengan orkestra Peace sebanyak itu, dengan sentuhan yang cocok dengan selera saya. Kalau sebelumnya mungkin pernah bekerja sama dengan para orkestrator yang lain di dalam konser-konser besar, tapi ini menyanyikan lagu yang saya cintai, lagu yang saya kuasai, dengan sentuhan yang luar biasa megah gitu, dan indah. Wow, oke. Sangat, ya, buat saya ini pengalaman personal yang luar biasa. Terus terang kita begitu dapat gambaran dari Mas Ari, ngebayanginnya, kita tunggu nanti di Surabaya dan Solo teman-teman. Tapi yang jadi perbedaan juga dibanding 2 chapter sebelumnya adalah hadirnya Ibu Mulan Jamila. Ada waktu itu. 1, 2 ada? Satu, yang di Sarbini. Oke, yang di Fedrum. Oke, nah yang 3 dan 4 ini akan sama dibanding yang penampilan pertama waktu chapter 1 atau ada perbedaan Teh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sepertinya jawabannya hanya Ahmad Dhani dan Allah yang bisa menjawab. Karena sampai saat ini belum dapat songlist. Boleh dong jawab kayak gitu? Boleh nggak Mas Aldo? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Tapi yang episode pertama itu aku bawakan beberapa buah lagu aku sendiri, sama beberapa lagu dari orang lain yang Mas Dhani pilihkan. Jadi aku masih belum tahu apakah mungkin sama atau mungkin aku membawakan salah satu lagu Dewa, bisa jadi. Tapi insya Allah nanti tetap saya akan memberikan yang terbaik. Kalau boleh pilih lagu Dewa yang mau dibawain di chapter 3 4 ini kira-kira apa tuh Teh? Nah, Kalau boleh. Kalau boleh. Nah, Mas, saya lihat Mas Dhani aja deh. Walaupun teman Bobo, tapi hanya Ahmad Dhani yang tahu jawabannya. Ah iya, siapa tahu boleh request gitu. Aku mau bawain lagu ini ya. Pada gitu. prinsipnya saya tuh ikhlas, Mas. Jadi mau bawa lagu apa aja, yo Hayu. hayu. Gimana Mas? Gitu. Teman tapi mesra. Oh, Dia mancing-mancing. Bapak gimmick se-Indonesia. Bapak gimmick se-Indonesia. Oke, terima kasih Teh Bulan. Iya. Saya mau ke bercanda jangan jadi judul. Jangan. Bercanda Allahu Akbar di bulan puasa. Iya siap. Oke, tapi persiapan udah dilakuin belum sih? Kalau lagu belum ada, persiapannya gimana tuh? Iya, sampai saat ini masih lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ya. Iya. Oke. Puasa aja dulu, puasa. Puasa dulu. Waktu di chapter Berserah diri sama Allah pokoknya. Chapter 1 berapa lagu Teh? Waktu itu 7 apa ya? Sampai Lumayan 7 banyak lagu. sih, banyak lagunya. Saya coba mewakili pemilihan musisi yang hadir, yang berkolaborasi di A Night at the Orchestra ini. Pertimbangan tertentu atau berdasarkan apa Mas? Kalau selama ada Dewa berarti ada Ari Lasso, Elo dan Firza. Oke. Ya, saya nggak tahu kenapa Elo sama Firza nggak berhalangan. Mungkin Elo sedang berlibur di Bali. Firza di mana? Di Cimahi Mas. Lagi nyiapin takjil. Sedang ziarah wali, makam wali. Oke. Iya.
Gitu. Komentarnya gimana gue? Ya mati lah gue mau ngomong apa. Oh ya bagus, hebat. Gak ikut mas, masa gitu? Oke, nah untuk musisi yang lain berdasarkan apa mas? Berdasarkan Hati. Nah, chapter 1, 2, Tembulan, 1 ada, 2 nggak ada, 3, 4 diajak lagi itu kenapa? Ayo. Ngambek ya? Enggak, sorry. Ini bukan saya ya? Oh, benar. Aduh. Paketan ya mas? Enggak, jadi memang gini, waktu di chapter 2 itu kan kita coba ada Teh Reza Artamevia juga ya gitu. Jadi memang kita mau mengenalkan IP ini kan tadi Mas Dani udah bilang bahwa IP ini boleh dipakai oleh artis siapa aja. Oke. Dan boleh sama siapapun, pokoknya yang penting izin ke Mas Dani kan gitu. Nah, kenapa kok ada Andin dan ada Ardhito gitu ya? Nah ini memang ide ini yang kita mau bawa. Tadi udah ngobrol juga sama Andin. Din habis ini orkestra ya, gitu. Nah jadi kita mau mengenalkan bahwa Night at the Orchestra ini nggak hanya Dewa aja nanti yang bermain. Nah kita sudah mulai pelan-pelan sekarang. Suatu saat nggak pakai Dewa. Suatu saat nggak pakai Dewa. Musisi lain. Suatu Ya. saat ya. Dibolehkan. Kalau saya bisa sebagai orkestrator, saya hadir karena orkestranya kan masih bernama Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra. Jadi bisa saja nanti suatu saat misalnya nih ya, Noah gitu, Noah bersama Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra. Bisa juga Night at the Orchestra, nanti bisa juga misalnya siapa saja, artis siapa saja gitu. Boleh ya mas? Bisa. Oh oke. Kalau pemilihan sih emang ada, udah pembahasan di rumah Mas Dani, kita punya sekian nama, jadi nggak langsung ke Andin atau Ardhito aja, ada sekian nama, akhirnya Mas Dani, Mas kayaknya nih oke, yang ini apa iya, gue cocok sama ini, gue cocok sama ini gitu. Balik-balik lagi ke Mas Dani, kita hanya ngasih listing yang kita mau. Enggak semua cocok saya mah. Cocoknya cocok apa aja sih mas? Enggak, ada Ngobrolnya, yang- musiknya, ada yang suaranya, cocok. lagunya. Cocok emang mas? Cuman satu paling. Wah. Yang lain mah cocok semua. Gak cocok tapi kan laris albumnya mas. Oke, anyway. Oh, jangan terus-teruskan. Loh enggak. Saya Karena enggak. gini loh. Siapa sih ini? Nah baru saya mau tanya, pemilihan musisinya ini kan musisi vokalis Dewa yang sebelumnya itu kan nggak cuma Mas Ari Lasso, nggak cuma Firza, nggak cuma Elo, yang lain-lain nggak diajak mas? Cuman itu. Lah iya, kan saya mau nanya yang selain itu nggak diajak kalau ada musisi yang pernah bekerja dengan Dewa. Wawan, Rere. Benar, iya. Tuh, Tio, iya. Duh, elah. Batal nggak sih fokus kayak gini? Insya Allah ya, Teh. Gimana mas? Ya memang seperti kita juga melihat adanya ini ya apa misalnya saya sih pengen kalau ada waktu ya, tapi kayaknya tahun ini nggak ada. Saya kepingin sih juga pingin bikin Noah gitu dengan orkestrasi saya aransemen atau Padi dengan saya yang aransemen. Saya yakin pasti bagus itu. Saya yakin akan lebih mengangkat musiknya Padi lah, lebih ke angkat. Ya. Musiknya Noah juga pasti beda tuh. Emang sekarang gimana mas? Ya enggak apa-apa diangkat. Ya makanya aku nanya. Mancing-mancing terus ya. Loh, bukan. Sekarang Sekarang ini melihatnya gimana? Begini loh, kalau Dewa 19 itu kan memang identik dengan orkestrasi kan. Oke. Misalnya di album Bintang 5. Oke. Roman Pitison kan ada orkestrasinya gitu. Nah, Ya. Padi kan tidak identik dengan itu. Atau Noah pun juga tidak identik dengan orkestrasi. Jadi kalau misalnya Padi suatu saat bersama Dewa atau Ceylon Seven, bukan Dewa, Ceylon Seven nanti bersama Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra, nanti pasti ada sisi-sisi orkestrasi yang belum pernah ada kan di album-album mereka gitu loh. Oke. Akan menjadi experience yang beda ya mas? Iya dong, dibanding Iya. cuman sama Once gitu kan nggak ada experience lain. Kan udah pernah gitu loh. Dan Aduh. musiknya Padi, musiknya Ceylon Seven, musiknya Noah itu masih banyak kosongnya, celah-celah kosong untuk diisi ke orkestra. Bener nggak Mas Guntur?
Iya. Betul, Mas. Kalau Mas Dewa Guntur mana bisa berani bilang enggak gitu? Berani. Enggak, soalnya juga Mas Dani itu untuk kasih mic. Mas Dani, kalau menurut saya ya, kedekatannya Mas Dani dengan orkestra itu sudah terlihat dari album pertama itu di outronya lagu Bayang-Bayang. Itu walaupun dulu masih MIDI ya, cuma Mas Dani pakai keyboard. Nah, itu sampai menarik saya untuk saya tertarik untuk ini kalau dinotasikan gimana ya. Tapi dirembukan dengan Mas Dani. Di album pertama. Di album pertama itu. Di album pertama niatnya udah ada, cuman belum ada kemampuan. Akhirnya diwujudkan. Akhirnya di album ke-5, bintang 5 baru bisa Dewa 19 dengan sih ya selama Ari Lasso, iya cuma sama biola aja. Di album ketiga ada Henry Lamiri waktu itu. Cita-citanya sih udah tinggi orkestra gitu, tapi baru kesampaian di album ke-5, bintang 5 gitu. Jadi yang bikin sukses itu orkestranya, Mas. Yang bikin laris itu orkestranya, bukan Mas Daninya. Bukan. Tepuk tangan dong untuk narasumber kita ini, Pak. Yang sama. Kemungkinan bisa repertoarnya beda karena penyanyinya juga beda ya. Ya di Surabaya beda ya kan. Di Surabaya ada kan ada 2 hari tuh, Mas Aldo. Itu yang pertama, Andin yang kedua. Andin ada 2. Di hari pertama ada Andin, hari kedua ada Andin. Oke. Dan mudah-mudahan penyanyinya mau juga. Biasanya mau. Karena saya mau memang. Andin terlihat, juga ditanya. Bukan kamu, penyanyinya Dewa maksudnya. Yang 3 biasanya mau, biasanya kalau diatur-atur gitu. Ini supaya nggak boring. Ini hari pertama Ari Lasso nyanyi lagu yang ini, hari kedua di Surabaya kamu 2 hari. 2 hari. Oh ya, 2 hari. Berarti ya pasti tidak. Saya jamin tidak sama. Saya jamin tidak sama. Mungkin akan kita kasih listnya kepada penonton nanti ya, bahwa lagu ini di hari pertama Ari Lasso nyanyi lagu ini, hari kedua nyanyi lagu ini, Firza juga lagu ini. Saya jamin sih karena melihat kesiapan daripada orkestranya sudah pernah merekam 56 sampai 60 lagu, saya rasa itu bisa dua semuanya kita mainkan, tidak ada yang kita tidak mainkan. Terus sebenarnya saya lebih suka orkestra itu didengar tanpa melalui speaker. Jadi kenapa saya nggak suka audiens yang lebih besar? Karena akhirnya orang mendengar orkestranya dari speaker kan, karena speaker. Padahal orkestra itu enak ditonton 500 orang langsung dengar suara gesekan daripada stringnya itu. Karena itu beda dengar langsung sama dari speaker. Cuman Bapak Aldo sebagai pemilik daripada Redline, dia memberikan sesuatu yang tidak bisa saya tolak. Apa itu, Mas? Ada deh pokoknya. Udah nebak ya? Iya. Dan mungkin bisa saya tambahin untuk orkestra yang tanpa mikrofon itu gedungnya di Jakarta yang bisa baru cuma 1. Yaitu ada ya di mana? GKJ, bukan? Bukan. Di sekitar di Kemayoran. Nah, itu memang dibangun untuk orkestra chamber. Bukan di Expo, ada satu gedung, kebetulan itu gereja sebenarnya gitu. Tapi itu memang dipersiapkan akustiknya tanpa mikrofon. Tapi bentuknya chamber gitu, jadi kayak teater gitu. Tapi kapasitasnya juga sangat kecil dan ternyata tidak disewakan untuk kebutuhan yang lain gitu. Oke. Untuk klasik. Ya? Untuk klasik benar. Speakernya juga sangat sedikit kecil sekali ya untuk vokalisnya. Harapannya mudah-mudahan sih dengan ada Night at the Orchestra ini akan banyak tempat-tempat. Pecah kalau itu dia main di situ ya jebol semua dan mungkin gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang belum terjawab? Yang ketiga ya? Oh iya. Oke, silakan Mas. Coba hubungin Tio, Aldo, kita ajak. Mas, kan nanyanya vokalis tadi. Kenapa cuma 3 Tio juga ditanya kan kok. Iya, dia tanya Tio. Iya, Vokalis juga sih. Yang ditanya Vokalis juga vokalis. Vokalisnya udah banyak kebetulan. Ya. Udah banyak sekali. Lu mau nanya apa sih sebenarnya? Udah. Udah kejawab ya? Udah. Oke,